Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, di kesempatan hari ini saya menyampaikan tentang layanan klasikal bimbingan konseling. Pada hari ini kita akan membuat tema atau ingin menyampaikan tema tentang hubungan antar teman sebaya. Nah, berarti semuanya memiliki kan teman sebaya atau teman dekat. Oke, kita akan bahas ya tentang hubungan antara teman sebaya. Oke, siapakah teman sebaya itu? Nah, siapakah teman sebaya yang menjadi teman setia kita gitu ya. Oke. Teman sebaya atau peer adalah sebagai sebuah kelompok sosial sering didefinisikan sebagai semua orang yang mempunyai persamaan ciri-ciri seperti persamaan tingkat usia, ya. Contoh misalkan ya seperti persamaan tingkat usia. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tentang hubungan teman sebaya itu? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan teman sebaya. Yang pertama adalah kondisi fisik. Jadi kondisi fisik seorang, beberapa teman ini memiliki kesamaan sehingga kemudian mereka mengklaim menjadi teman sebaya. Kemudian memiliki kebebasan emosional ya, memiliki kebebasan emosional, kemudian memiliki interaksi sosial ya, yang mana ya pasti tentunya akan memilih teman-teman yang interaksi sosialnya itu ya sebaya dengan usianya gitu ya. Juga yang mempengaruhi berikutnya adalah pengetahuan tentang kemampuan seseorang, kemampuan dirinya, pengetahuan atas kemampuan bicara, kepercayaan dirinya. Jadi itu memiliki kesamaan yang sama atau memiliki frekuensi yang sama gitu, atau kalau dalam bahasa gaulnya satu server gitu ya. Nah, kemudian memiliki penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral agama gitu ya. Oke, kita akan bahas berikutnya. Prinsip dasar dalam sebuah hubungan teman sebaya. Yang pertama, menyadari adanya perkembangan diri untuk tumbuh. Jadi sama-sama memiliki kesadaran untuk sama-sama tumbuh dan berkembang ya. Kemudian relasi yang dibangun hendaknya sama-sama menyenangkan, menciptakan rasa aman, mengatasi masalah yang mungkin muncul dan membangun simpati yang sama. Yang ketiga, mau belajar untuk mengerti, menghargai serta bersikap dengan tepat terhadap sahabat. Makanya harus hati-hati. Tidak berprasangka bahwa bersahabat dengan lawan jenis pasti akan memunculkan masalah perasaan suka. Jadi tidak mesti ya, tidak harus, tapi memang harus bisa menjaga diri, bisa menjaga emosi dan menjaga pergaulannya. Bagaimana berkomunikasi dalam sebuah pergaulan? Nah, kita harus tahu siapa yang diajak bicara. Ini harus. Lawan bicara kita itu siapa? Ya, orang dewasa, orang tua, anak-anak, bapak, ibu guru, atau bapak, ibu wali murid, bapak, ibu orang tua, itu harus tahu. Jadi bagaimana teknisnya gitu ya. Kemudian kalimat yang dipergunakan dalam melakukan komunikasi. Jadi kalau bicara dengan yang lebih tua, tentunya akan bicara dengan sopan santun. Kalau bahasa Jawanya itu disebut dengan andap asor atau sopan santun gitu ya. Kalau yang dengan anak sebaya, teman-teman sebaya gitu ya, bahasa gaul lah gitu ya. Yang penting tidak ada kata-kata menghina atau mengejek gitu ya. Kemudian di mana pembicaraan itu dilakukan? Tentu beda ya pembicaraan ketika di lapangan dengan pembicaraan yang terjadi di kelas atau di depan bapak ibu guru, tentu akan berbeda. Kemudian tata cara bicara. Nah, ini. Jadi mungkin bisa menggunakan bahasa tangan, bahasa mata, bahasa tubuh gitu ya. Cuma harus kita ingat tetap pada koridor sopan dan santun. Ini sikap berbicara. Jadi nggak boleh pakai kalau dalam bahasa Jawa malang kerik gitu ya, atau tangannya gitu ya, pakai nunjuk-nunjuk gitu ya, nggak boleh. Jadi sikap bicaranya bagaimana menghadapi siapa yang kita ajak berkomunikasi gitu ya. Nah, nih sikap-sikap yang perlu hindari dalam berkomunikasi dalam suatu pergaulan. Antara lain, apakah itu? Oke, kita akan lihat. Tidak boleh memotong pembicaraan orang, ya jelas itu. Jangan. Ketika tengah ada teman bicara ya jangan motong. Atau kalau memang kita pengen memotong, bilang dulu, permisi ya, boleh saya potong? Atau ya sabar gitu ya, harus menunggu selesainya pembicaraan mereka.
memborong pembicaraan, jadi mendominasi. Wah, kita bicaranya ngomong banyak, yang lain suruh dengerin. Nanti kalau ada orang lain bicara, kita motong. Itu yang harus kita hindari gitu ya, nggak boleh gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, maaf ini, aduh. Berbicara tanpa memandang orang yang diajak bicara. Jadi tidak boleh memilih-milih ya. Kalau kita bicara, aku mau bicara sama yang lebih kaya, aku mau bicara sama yang lebih muda. Enggak, aku mau bicara yang lebih cantik. Enggak boleh. Jadi ya siapapun kita harus bisa membawa diri. Bicara tidak boleh memilih siapa, memilih ini, memilih itu. Enggak, karena itu adalah cara bersikap dalam berteman gitu ya. Jadi tidak boleh memandang atau dia ngomong dia orang miskin, kita nggak usah dengerin. Dia orang kaya, kita dengerin, kita dukung. Enggak, tapi apa yang dibicarakan itu harus menjadi perhatian kita. Oke, lanjut. Oke, maaf. Berikutnya, berbicara kepanjangan tak tentu arah, rocos terus gitu ya. Ini ya harus kita perhatikan, jangan harus dihindari ini. Acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman bicara. Kalau ada teman lagi ngomong, kita cuek, kita main HP, kita lihat sana kemari. Enggak, tidak boleh gitu ya. Kita harus bicara yang baik, kita harus memperhatikan dengan seksama gitu ya. Lanjut. Nah, cara agar pertemanan terjalin dengan langgeng nih anak-anak semuanya, berikan perhatian, bukan perhatian yang berlebihan ya, secukupnya aja ya, tapi juga jangan bersikap cuek, tapi juga jangan perhatian banget sampai nanti disalahgunakan perhatiannya. Memanfaatkan kebaikan ya, jadi ketika ada orang lain berbuat baik sama kita, ya udah kita juga harus berbuat baik sama dia juga gitu ya, jangan memanfaatkan kepada yang tidak baik gitu ya. Kemudian jagalah sopan santun, kemudian kembangkan empati, ucapkan terima kasih. Nah, ini harus kita latih. Jadi setiap kali apapun, ketika kita ditolong orang lain, siapapun itu, selalu ucapkan terima kasih gitu ya. Selalu ucapkan terima kasih. Kemudian bersikaplah penuh ketulusan hati. Jadi ikhlas ya. Benar-benar ya, kita tulus dalam memberikan pertolongan, dalam menjalin pertemanan. Bertutur katalah secara bijak, kemudian berikan pertolongan secukupnya, kemudian buatlah rencana bersama, jagalah jarak yang wajar. Boleh kita itu menjaga jarak, tapi jangan berlebih-lebihan gitu ya, jaga jarak yang wajar. Dan yang terakhir adalah jauhkan rasa memiliki yang berlebihan atau posesif. Nah, hati-hati nih, jangan sampai kita terkena. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.